Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah pesantren tua yang telah berdiri selama berabad-abad. Pesantren ini terkenal dengan keilmuannya yang tinggi serta atmosfer spiritualnya yang kental. Namun, di balik reputasinya yang gemilang, pesantren ini juga menyimpan cerita-cerita misteri yang menakutkan, terutama yang terjadi pada malam Jumat Kliwon. Bagi para santri, malam Jumat Kliwon adalah malam yang selalu dinanti sekaligus ditakuti. Mitos mengatakan bahwa pada malam tersebut, pintu antara dunia manusia dan dunia gaib terbuka lebih lebar dari biasanya, memungkinkan makhluk halus untuk berkeliaran di bumi. Beberapa santri mengaku pernah melihat penampakan hantu atau mendengar suara-suara aneh pada malam itu. Arman, seorang santri baru yang belum genap 6 bulan belajar di pesantren itu, merasa penasaran dengan cerita-cerita tersebut. Sebagai anak kota yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis, Arman menganggap semua cerita itu hanyalah bualan belaka. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, rasa penasarannya membawa dirinya pada pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu, suasana pesantren terasa lebih sepi dari biasanya. Para santri lebih memilih untuk tetap di dalam kamar, berzikir atau membaca kitab suci, berusaha menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, Arman yang penasaran memutuskan untuk keluar dan mencari tahu sendiri kebenaran di balik cerita-cerita seram itu. Arman melangkah pelan-pelan di koridor yang gelap, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan hembusan angin malam. Lampu-lampu di pesantren yang biasanya terang, malam itu tampak lebih redup, menambah kesan seram. Arman berkeliling, mencoba menemukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa semua cerita seram itu hanya omong kosong. Saat Arman melintasi aula utama pesantren, ia mendengar suara bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Suara itu terdengar samar, seolah berasal dari ruangan di ujung koridor. Dengan rasa penasaran yang semakin membuncah, Arman mengikuti suara itu, berharap bisa menemukan sumbernya. Langkah Arman membawanya ke sebuah pintu tua yang sudah jarang dibuka. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri untuk mendorong pintu itu. Pintu terbuka dengan suara derit yang menyeramkan, memperlihatkan sebuah ruangan kosong yang gelap gulita. Arman menyalakan senter kecil yang dibawanya, menerangi ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, Arman melihat sebuah cermin besar yang dikelilingi oleh ukiran-ukiran kuno. Cermin itu tampak berdebu dan kusam, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Arman. Di permukaan cermin, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita dengan mata merah menyala. Arman terkejut dan mundur beberapa langkah. Bayangan itu semakin jelas, menunjukkan sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang mengerikan. Mata merahnya menatap tajam ke arah Arman, membuatnya merasa sangat ketakutan. "Tolong!" Suara wanita itu terdengar lirih namun jelas. "Tolong aku." Arman merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Wanita itu terus menatapnya, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Arman mencoba menguatkan diri dan bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya melalui cermin, seolah ingin meraih Arman. Arman merasakan dingin yang menusuk tulang saat tangan wanita itu hampir menyentuhnya. Dalam kepanikannya, Arman mundur dan jatuh terjerembab di lantai. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lebar dan seorang ustadz tua, Ustadz Badrun, masuk dengan cepat. "Arman, cepat keluar dari sini!" teriaknya sambil menarik Arman keluar dari ruangan. Ustadz Badrun menutup pintu dengan cepat dan mengunci pintu itu kembali. Napas Arman terengah-engah, masih terkejut dengan apa yang baru saja dialaminya. "Ustadz, siapa wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Ustadz Badrun menatap Arman dengan tatapan serius. "Kamu tidak seharusnya berada di sini, Arman. Ruangan itu terlarang. Banyak hal yang tidak kamu mengerti. Dan ada alasan kenapa malam Jumat Kliwon selalu dianggap malam yang berbahaya." Arman merasa penasarannya semakin memuncak. "Tapi, Ustadz, aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di ruangan itu? Siapa wanita itu?" "Ustadz Badrun Menggila Napas Panjang." "Baiklah,
Aku akan memberitahumu, tapi kau harus berjanji untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Wanita yang kau lihat tadi adalah Siti, seorang santri yang meninggal puluhan tahun lalu dalam keadaan yang tragis. Dulu, Siti adalah santri yang sangat berbakat dan rajin. Namun ia memiliki keingintahuan yang besar tentang hal-hal gaib. Ustadz Badrun melanjutkan ceritanya dengan suara pelan namun jelas. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Siti mencoba melakukan ritual terlarang untuk memanggil arwah. Namun, ritual itu tidak berjalan sesuai rencana dan Siti tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Sejak saat itu, arwah Siti terjebak di dalam cermin itu, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia mencoba mencari bantuan untuk membebaskan dirinya. Arman merasa bulu kuduknya merinding mendengar cerita itu. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Bagaimana kita bisa membantu Siti? Ustadz Badrun Menggaling Pelin. Sayangnya, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Cermin itu sudah disegel dengan doa-doa dan mantra-mantra untuk mencegah arwah Siti keluar dan mengganggu yang lain. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar arwahnya tenang. Malam itu, Arman kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi bermain-main dengan hal-hal yang tidak ia mengerti. Namun, pengalaman itu terus menghantui pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah ada cara untuk benar-benar membantu arwah Siti. Beberapa minggu kemudian, Arman menemukan sebuah kitab tua di perpustakaan pesantren yang berisi tentang cara-cara mengusir arwah gentayangan. Dengan tekad yang kuat, ia mempelajari kitab itu, berharap bisa menemukan cara untuk membantu Siti. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Arman memutuskan untuk kembali ke ruangan terlarang itu. Ia membawa kitab tua yang telah dipelajarinya, serta beberapa bahan yang diperlukan untuk melakukan ritual pengusiran arwah. Meskipun merasa takut, Arman yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Siti. Saat ia membuka pintu ruangan, bayangan wanita itu sudah menantinya di cermin. Mata merahnya kembali menatap Arman, kali ini dengan tatapan penuh harap. Arman mengumpulkan keberanian dan mulai membaca mantra dari kitab tua yang dibawanya. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi oleh angin kencang dan suara-suara aneh. Arman merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang mencoba menghalanginya. Namun, ia terus membaca mantra dengan lantang, berharap bisa mengusir arwah Siti dan membebaskan jiwanya. Lama-kelamaan, angin kencang itu mereda dan suara-suara aneh itu menghilang. Bayangan wanita di cermin mulai memudar, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Arman merasa lega, yakin bahwa ia telah berhasil. Namun, tiba-tiba, cermin itu pecah dengan suara yang sangat keras, membuat Arman terjatuh dan kehilangan kesadaran. Saat Arman tersadar, ia menemukan dirinya berada di kamar pesantren dengan Ustadz Badrun duduk di sampingnya. "Arman, kau baik-baik saja?" tanya Ustadz Badrun dengan nada cemas. Arman mengangguk pelan. "Ustadz, apa yang terjadi? Apakah aku berhasil?" Ustadz Badrun tersenyum tipis. "Ya Arman. Kau berhasil. Cermin itu hancur, dan arwah Siti sudah bebas. Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, dan aku sangat bangga padamu." Meskipun merasa lelah, Arman merasa sangat lega. Ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar dan membantu arwah yang terjebak. Pengalaman itu mengajarkannya tentang pentingnya rasa hormat terhadap hal-hal yang tidak terlihat, dan betapa kuatnya keinginan untuk membantu sesama, bahkan mereka yang sudah tidak lagi berada di dunia ini. Pesantren itu kini kembali tenang, dan cerita tentang arwah Siti menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Arman menjadi contoh bagi para santri lainnya tentang keberanian dan tekad, serta pentingnya menghormati dunia gaib yang ada di sekitar kita. Meskipun malam Jumat Kliwon tetap dianggap malam yang penuh misteri, para santri kini merasa lebih tenang, mengetahui bahwa mereka memiliki pelin